Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiqah Nurul Aziza akan melanjutkan materi tentang manajemen mutu pendidikan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen mutu pendidikan. Yang pertama ada perencanaan atau planning, meliputi sasaran apa yang akan dicapai. Kedua, tindakan apa yang akan diambil. 3, dan siapa yang akan melaksanakan. Fungsi yang kedua ada pengorganisasian, adalah kegiatan membagi tugas kepada orang yang terlibat dalam organisasi. Pengorganisasian berfungsi untuk mengatur sistem kerjasama yang jelas, siapa yang menjalankan apa, siapa bertanggung jawab atas siapa, dan memfokuskan sumber daya pada tujuan. Pengorganisasian yang efektif yaitu membagi habis dan menstruktur tugas-tugas dalam komponen organisasi. Pengorganisasian juga mengatur mekanisme kerja organisasi, sehingga dengan pengaturan tersebut dapat menjamin tujuan yang ditentukan. Fungsi selanjutnya yaitu penggerakan, adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama. Penggerakan berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Fungsi yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan yang baik memerlukan langkah-langkah pengawasan, yaitu pertama, menentukan tujuan standar kualitas pekerjaan yang diharapkan. Yang kedua, mengukur dan menilai kegiatan-kegiatan atas dasar tujuan dan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, memutuskan dan mengadakan tindakan perbaikan. Selanjutnya tentang standar mutu pendidikan di Indonesia. Dalam melaksanakan Total Quality Management atau TQM, tidak lepas dari 8 standar pendidikan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar yang dimaksud meliputi A. Standar kompetensi lulusan, adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. B. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. C. Standar proses adalah SNP yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. D. Standar guru dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. E. Standar sarana dan prasarana adalah SNP yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlakukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar mutu di Indonesia yang ke-6 yaitu standar pengelolaan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau kepenyediaan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. G. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. H. Standar penilaian pendidikan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, tahap-tahap dalam pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan akan dijelaskan oleh
rekan saya Mbak Imro'atus Saadah.